Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan komputasi numerik. Mudah-mudahan pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun. Rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita akan membahas sistem persamaan linear. Artinya, sistem persamaan linear terdiri dari persamaan linear, ya. Tidak hanya satu persamaan linear, tapi lebih dari satu persamaan linear. Jadi dikatakan sistem persamaan linear, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai perkuliahan ini, ya. Rekan mahasiswa di SMP, di SMA, kemudian di SD juga, ya, ada soal terkait dengan tertera di layar ini, ya. Kalau di perkuliahan itu namanya program linear, ya, memecahkan masalah program linear. Nah, ini kita lihat salah satu masalah, ya, terkait dengan tadi program linear, ya. Ini Nia dan Nisa pergi bersama-sama ke toko buah. Aini membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, kemudian 1 kg jeruk. Ya, ini dia. Kemudian uang yang dikeluarkan oleh Aini ini sebesar Rp67.000, ya, untuk membeli apel, anggur, jeruk sebanyak yang tertera di sini, ya. Kemudian yang kedua, Nia membeli 3 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk. Nah, untuk membeli ketiga jenis apel ini dengan berat yang tertera di sini, ya, itu harus mengeluarkan Nia harus mengeluarkan uang sebesar Rp61.000. Kemudian yang ketiga, Nisa membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk. Nah, uang yang dikeluarkan Nisa itu sebesar Rp80.000. Nah, sekarang ditanya, jika kita membeli 1 kg apel dan 1 kg anggur serta 4 kg jeruk, berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk membeli ketiga jenis apel ini dan berat yang tertera di sini, ya. Nah, ini berapa? Nah, untuk menjawab ini, maka kita berpatokan kepada jumlah uang yang dikeluarkan Nia, Aini, dan Nisa, ya, dan juga dengan berat masing-masing ketiga buah tersebut, ya. Nah, di sini berpatokan dengan yang tadi, maka kita akan melihat permasalahan ini. Sebetulnya apa yang dicari di sini, ya. Ya, untuk mendapatkan berapa rupiah yang harus dikeluarkan, ya. Jadi kalau lihat dari permasalahan ini adalah mencari berat 1 kg apel, ya, harga dari 1 kg apel, harga dari 1 kg anggur, dan berapa harga 1 kg jeruk. Ya, itu yang kita akan cari dulu. Sehingga kalau itu kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk, ya. Nah, ini adalah termasuk permasalahan matematik, masalah program linear, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Dari permasalahan ini, maka kita bisa menentukan jawabannya dengan menggunakan ini, ya, menggunakan sistem persamaan linear, ya. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini matriksnya, ya. AX sama dengan B, A kali X sama dengan B. A-nya matriks berukuran atau ordo N kali N, ya. Jadi baris kolomnya sama, ya. Atau disebut juga matriks A itu dengan matriks AIJ, ya. Kemudian yang X adalah sebuah vektor atau juga matriks juga, ya. Itu berukuran
N kali 1. Ini bukan I atau L ya, ini 1. Ya. Kemudian B adalah matriks BJ. Adalah matriks yang berukuran N kali 1 juga ya. N kali 1 ya. Ini bukan L atau I ya. Nah, ini N kali 1 itu dikatakan vektor kolom ya. Matriks berukuran N kali 1 itu juga dikatakan juga vektor kolom. Nah, bentuk ini ya, AX kali B ini kalau kita gambarkan di matriksnya detailnya seperti ini ya. Jadi komponen A11 kali X1 itu ditambah A baris ke-1 kolom kedua kali X2 ya. Artinya di X di baris kedua ditambah ya sampai dengan A baris ke-1 kolom ke N dikalikan elemen X di baris ke N. Itu sama dengan B1 atau elemen B di baris pertama, ini dia. Ya. Kemudian yang baris kedua ini ya. A kali A baris kedua kolom ke-1 dikalikan elemen X di baris pertama. Kemudian elemen matriks A di baris kedua kolom kedua dikalikan elemen baris kedua di X ya. Terus ditambah dengan sampai yang terakhir elemen matriks A di baris kedua kolom ke N dikalikan baris ke N di matriks X sama dengan baris kedua di matriks B. Dan seterusnya ya. Dan dipecah menjadi perkalian matriks ini ya. Ini adalah sistem SPL-nya, sistem persamaan linearnya ya. Nah, ini ada sebanyak N persamaan linear ya. 1, 2, 3, 4 sampai yang ke N. Nah, ini dapat dibentuk ke dalam bentuk matriks ya. Bentuk matriks. Jadi matriks A-nya adalah A11, A12 ya. A12 itu berarti baris elemen matriks A baris ke-1 kolom ke-1 ya. Kemudian A12 adalah elemen matriks A di baris ke-1 kolom ke N. Dan seterusnya sampai baris ke pertama kolom ke N ya. Jadi seperti ini ya. Kalau kita baris pertama ini ya, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Kita lihat itu matriks elemennya adalah koefisien dari masing-masing X ya. Kemudian X-nya sendiri ini ya, kolom X-nya ini ya. Seperti ini. Ini ya sampai XN dan B1, B2 dan sampai BN ya, dan seterusnya. Nah, dibentuk seperti ini ya. Sehingga dari permasalahan tadi ya, maka kita bisa lihat ya, dari permasalahan tadi maka kita sesuai dengan kita disampaikan tadi ya, bahwa kita harus punya variabel ya. Terserah variabel X, Y, Z, X1, X2, X3, Y1, Y2, X3 terserah ya. Kalau di sini kita misalkan adalah X-nya adalah harga 1 kg apel, Y adalah harga 1 kg anggur, Z adalah harga 1 kg jeruk ya. Seperti itu harus kita misalkan. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Permasalahan kan bisa dipecahkan dengan metode analitik dan metode numerik ya. Kalau kita yang kita bisa lakukan ketika perkuliahan atau ketika SMA adalah menggunakan metode analitik ya. Dari permasalahan tadi maka dan sudah pemisalan X, Y, Z-nya, maka permasalahan bisa disusun ya menjadi persamaan linear ini. Ini adalah persamaan milik Aini ya. 2 kg apel ditambah 2 kali harga satuan anggur ya, sesuai dengan soal ya, ditambah 1 kg jeruk ya, 1 kg jeruk dikalikan harga satuan jeruknya per kilo ya,
sama dengan 67.000 ya. Ini seperti seperti permasalahan di atas yang kita garis bawah ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini bentuknya 2x 2y 2z sama dengan 67.000 ya. Seperti ini. Demikian juga untuk yang ini ya tadi ya, Nia, dan persamaan yang ketiga adalah Nisa ya. Ini dia bentuk seperti ini. Nah, kemudian ini ya, kalau dengan metode analitik, kalau kita di layar ini ya, ini semua tahapan-tahapan yang menggunakan metode eliminasi. Ya. Ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2, ini adalah persamaan 3 ya. Nah, untuk menggunakan metode eliminasi ini maka kita harus mengeliminasi variabel ya. Kita ambil misalnya persamaan yang 1 dan 2. Nah, ini persamaan 1 dan 2 ya. Akan kita jadikan persamaan yang keempat. Nah, caranya adalah kita lihat persamaan 1 x 2x plus 2y plus z sama dengan 67.000 dan 3x plus y tambah z sama dengan 61.000. Nah, kita lihat di sini mana yang mau dihilangkan. Ya, misalkan z yang mau dihilangkan ya. Kita lihat variabel ini, koefisien z-nya semuanya 1. Berarti supaya jadi habis apa? 1 dikurang 1 kan? Maka menggunakan operasi pengurangan. Sehingga kita sesuaikan dengan variabelnya x dengan x, y dengan y, z dengan z ya. Kemudian konstanta dengan konstanta ya. Kita lihat 2x dikurang 3x sama dengan min x. 2y dikurang y sama dengan y plus y. 67.000 dikurang 61.000 sama dengan 6.000 rupiah. Ini jadi persamaan yang pertama. Persamaan yang keempat. Kemudian dari bikin lagi adalah membuat lagi persamaan berikutnya. Hasil dari 2 dan 3. Boleh juga 1 dengan 3, boleh ya. Saat ini di sini kan tadi udah 1 dengan 2. Sekarang boleh 1 dengan 3, boleh 2 dengan 3 ya. Nah, kalau kita ambil sini ada 2 dan 3, persamaan 2 dan 3. Persamaan Nia dan Nisa ya. Nah, kita lihat di sini 3x plus 2y plus z sama dengan 61.000. Ya, ini yang Nia ya. Kemudian persamaan yang ketiga 3x plus 3y plus 2z sama dengan 80.000. Ya. Nah, yang mau dihilangkan kan tadi z, sama juga yang kedua juga di sini z juga. Nah, supaya menghilangkan z, maka kita lihat koefisien z-nya ternyata yang pertama adalah 1z, yang kedua adalah plus 2z ya. Ini. Maka harus disamakan. Nah, maka yang di atas semua dikalikan 2 ya. 2 di sini. Dikalikan 2 semua nih. Yang bawah tetap tidak dikalikan atau dikalikan 1 ya. Sehingga menjadi persamaan yang di atas ini menjadi 2 kali 3 6x, 2 kali 3 2 kali y sama dengan 2y, 2 kali z sama dengan 2z, 2 kali 61.000 menjadi 222.000 ya. Yang bawah tetap. Nah, untuk menghilangkan z-nya kan dikurang tuh ya, 2 plus 2z dikurang plus 2z sama dengan 0, habis ya, hilang, tereliminasi dia. Maka tinggal x dan y-nya. 6x dikurang x sama dengan 5x. 2y dikurang 3y sama dengan minus y. 122.000 dikurang 80 sama dengan 42.000. Jadi persamaan yang kelima. Nah, dari persamaan 4 dan 5 ini dilakukan lagi proses berikutnya ya. Nah, ini diperolehkan tadi 5x. Persamaan yang 5 adalah 5x. Persamaan 5 ya. Ini persamaan 4. Ya, 5x min y sama dengan 42.000. Kemudian yang persamaan 4 min x plus y sama dengan 6.000. Nah, ini dieliminasi lagi. Mau yang mana terserah mau dieliminasi. Kalau y yang dieliminasi ya berarti y ya, dihilangkan y-nya. Nah, di sini y ada min y plus y. Dia apa nih? Dikurang atau ditambah? Ya, ternyata dikurangkan supaya hilang y-nya. Nah, min y tambah y ya habis 0 gitu kan. Nah, 5x ditambah min x semua sama, penjumlahan tadi dipakai untuk semuanya ya. 5x ditambah min x sama dengan 4x. 42.000 ditambah 6.000 sama dengan 48.000. Sehingga x sama dengan 48.000 dibagi 4, 12.000. Sehingga harga 1 kg apel sama dengan 12.000. Ya.
Kemudian naik ke atas ya, menggunakan X yang tadi. Yang persamaan 4, 5 boleh aja yang mana diambil untuk mendapatkan Y-nya. Nah, di sini kita ambil persamaan yang ini ya, persamaan yang keempat. Ini pada persamaan yang keempat ya. Ini adalah persamaan yang keempat nih. Ya, X-nya langsung diganti. X-nya diganti dengan 12.000. Jadi minus 12.000 ditambah Y sama dengan 6.000 ya. Ini persamaan yang ambil yang keempat ini ya. Kita ambil itu sehingga Y-nya ketemu berapa? Rp18.000. Sehingga harga anggur 1 kilogramnya sama dengan Rp18.000. Nah, dari X dan Y yang sudah ditemukan, yang sudah diperoleh, maka kita bisa masukin ke persamaan ke depannya ya, ke persamaan yang ini nih. Misalnya kita ambil persamaan yang si A ini nih ya, 2X plus 2Y plus Z sama dengan 67.000. Nilai X yang 12.000, nilai Y yang 18.000 dimasukin ke persamaan yang ini. Semua diganti X yang Y-nya sehingga dapat memperoleh nilai Z-nya ya. Z-nya diperoleh Rp7.000. Sehingga di sini kita bisa menjawab bahwa 1 kilogram apel itu Rp12.000, harga 1 kilogram anggur Rp18.000, dan harga jeruk per kilonya sama dengan Rp7.000 ya. Ini sudah terjawab X-nya. Sehingga untuk menjawab soal yang di atas, sehingga kalau kita kita membeli 1 kilogram apel dan 1 kilogram anggur dan 4 kilogram jeruk, maka kita bisa dapatkan ya 12.000 tambah 18.000 tambah 4 kali 7.000 sama dengan Rp58.000. Jadi inilah jawaban dengan menggunakan metode eliminasi ya, untuk menjawab berapa uang yang kita keluarkan ya untuk membeli 1 kilogram apel, 1 kilogram anggur dan 4 kilogram jeruk ya. Demikian itu adalah metode analitiknya ya. Demikian. Jadi selanjutnya adalah bagaimana ya metode numeriknya. Kita sebagai lulusan atau mahasiswa di bidang teknologi informasi, khususnya pengembangan aplikasi, pengembangan software, maka harus tahu bagaimana memecahkan soal-soal tadi sistem persamaan linear supaya bisa dikerjakan oleh komputer. Ya kita harus buat programnya ya. Caranya ya menggunakan metode numerik itu ya. Metodenya apa yang dipakai untuk metode numerik ini ya, untuk menjawab persoalan sistem persamaan linear ya. Demikian, nanti kita lanjutkan dengan yang metode numeriknya.